Barangkali ini adalah salah satu perjalanan terjauh yang pernah saya lakukan dengan motor. Tujuannya sebenarnya sederhana, pulang. Pulang dari tanah rantau ke kampung halaman, alias mudik. Tapi, perjalanan yang sekarang terasa sedikit berbeda dari mudik-mudik yang biasa saya lakukan. Pagi itu, saya berangkat dari rumah di Bandung sekitar jam setengah 5 pagi. Tidak lama setelah sahur. Bandung masih gelap, udara masih dingin, jalanan juga masih sangat sepi. Biasanya, perjalanan pulang selalu terasa biasa saja. Tapi entah kenapa pagi itu rasanya memang berbeda. Sejak berangkat dari rumah, ada perasaan-perasaan yang gak biasa. Mungkin ini untuk pertama kalinya saya mudik tapi gak bareng istri. Biasanya kami selalu pulang bareng, tapi kali ini saya berangkat sendirian. Dan yang kedua, ini juga untuk pertama kalinya saya mudik naik motor, dan itu sendirian dengan jarak yang sangat jauh. Nah, untuk rute perjalanannya sendiri, saya berencana untuk melewati jalur lintas selatan di Pulau Jawa. Jadi dari arah Bandung akan mengarah ke selatan, dan dari selatan itu nanti kita akan ketemu dengan jalan lintas selatan. Dan dari sana langsung mengarah ke arah timur dan sampai mentok ke ujung aspal jalan lintas selatan. Dari sana saya akan lanjut ke arah utara untuk sampai ke kampung halaman. Ketika saya cek di Google Maps, ternyata jarak yang harus saya tempuh ini sekitar 1050 km. Membayangkannya saja sudah bikin perasaan agak gimana gitu ya. Karena 1050 km ini adalah jarak yang belum pernah saya lalui sebelumnya. Bisa jadi angka 1000 km itu terasa biasa saja buat sebagian orang. Tapi buat saya ini sangatlah jauh. Sekaligus bikin penasaran. Nah, sekarang saya sudah meninggalkan kota Bandung, dan ini sudah ada di Kabupaten Bandung ya. Jalur ini mengarah langsung ke area perkebunan teh di Ranca Bali. Kalau dari cuacanya sendiri, pagi ini udah kelihatan kalau ini mendung, dan jalanan juga sudah mulai ramai. Ternyata di beberapa titik aspalnya ada yang rusak. Kalau nggak hafal jalan kayak saya, yang kayak begini ini bisa berbahaya. Untuk medannya sendiri, jalanan ke arah perkebunan ini karakternya menanjak terus. Karena perkebunannya sendiri ada di ketinggian sekitar 1500 meter di atas permukaan laut. Dan ini adalah rute pegunungan yang memang harus saya lewati sebelum nantinya turun hingga tembus ke pantai di jalan lintas selatan. Nah, ini adalah tikungan terakhir sebelum kita memasuki jalur perkebunan teh. Jalur yang katanya terkenal di kalangan para pemotor. Di sebelah kanan saya itu adalah kolam pemandian air panas yang lokasinya persis ada di tengah-tengah kebun teh. Di sini tuh memang banyak banget tempat wisatanya. Dan yang paling terkenal itu Kawah Putih. Dan gak jauh dari sini ada danau yang namanya Situ Patengang. Katanya kalau nyetir di jalur seperti ini
Biasanya ada sedikit aroma segar dari daun teh dan udara pegunungan. Apalagi kalau habis hujan atau pagi hari, aromanya biasanya lebih terasa. Tapi dari tadi saya nggak merasakan apa-apa, atau mungkin belum merasakan ya. Yang jelas, badan saya sekarang sudah mulai kedinginan. Sejauh ini kondisi aspalnya di jalur perkebunan ini sangatlah mulus. Apalagi ditambah jalanan yang sepi seperti ini, bikin nyetir jadi lebih mantap. Cuma memang kita nggak bisa terlalu ngebut ya di sini, karena banyak tikungan dan jalannya memang nggak terlalu lebar. Lagi pula, ngapain juga kita ngebut di tempat seperti ini? Lebih baik kita nikmatin aja pemandangan yang ada. Semakin jauh melintas, suasananya jadi semakin sepi dan berkabut. Saya benar-benar sendirian di sini. Bahkan saya sempat mau nabrak burung-burung yang berkumpul di tengah jalan. Kalau teman-teman pernah tahu atau pernah dengar tentang Terowong Bintang Bosya atau Terowong Bintang Boska yang ada di Lembang, nah, kebun teh ini itu adalah milik orang itu, Pak Bosya. Tapi itu dulu ya, di zaman Belanda. Pak Bosya sendiri di zamannya dijuluki sebagai Raja Teh dari Priangan karena saking luasnya kebun teh yang dia miliki. Luas perkebunannya di sini itu sekitar 3.500 hektar. Ini itu hampir seluas kota Jakarta Pusat ya. Sekarang perkebunan teh ini dikelola oleh PTPN dan merek teh dari sini yang terkenal itu adalah Teh Walini kalau pernah dengar. Yang terkenal dengan teh putihnya yang premium. Tapi selain teh putih, ada teh dari perkebunan sini yang juga terkenal seperti teh hitam dan juga teh hijau. Rumah-rumah yang ada di sepanjang jalur di kebun teh ini adalah rumah dari pegawai yang kerja untuk perkebunan. Di sini mereka metik pucuk daun teh yang hasilnya akan diekspor ke Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan bahkan ke Uni Emirat Arab. Karena saking jauhnya jarak yang mau saya tempuh, makanya saya bikin rencana perjalanan ini jadi 3 hari 2 malam. Gak apa-apa kok kata istri saya, gak perlu buru-buru juga. Yang penting selamat sampai tujuan. Untuk hari ini, rencananya saya akan bermalam di daerah Cilacap di Jawa Tengah. Dan untuk malam yang kedua, saya maunya bermalam di Pacitan di Jawa Timur. Jadi kenapa saya pilih kedua tempat itu sebagai tempat bermalam? Ya karena jarak tempuh keduanya hampir sama, yaitu sekitar 300-an kilometer. Jadi setiap harinya saya bisa menempuh sekitar 300-an kilometer dari Bandung sampai ke kampung halaman selama 3 hari 2 malam tersebut. Perkebunan teh ini sudah ada sejak 1870. Itu artinya usia perkebunan ini sudah lebih dari 200 tahun ya. Sebelum jadi perkebunan, waktu masih hutan lebat, tanah di sini itu dianggap keramat oleh penduduk sekitar. Alasannya karena banyak sekali ditemukan hewan mati secara misterius di sini oleh warga sekitar. Setelah diselidiki oleh Pak Junghun, seorang naturalis asal Jerman, ternyata itu memang terbukti. Di sini banyak sekali hewan mati secara mencurigakan, terutama burung-burung. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kematian hewan-hewan itu ternyata disebabkan oleh satu tempat di sekitar sini, yaitu Kawah Putih yang asap belerangnya sangat beracun.
Di area perkebunan teh ini, suasananya benar-benar menyenangkan meskipun mendung dan berkabut. Tapi saya mulai menyadari satu hal. Setelah hampir berjalan 3 jam, punggung sudah mulai terasa kaku dan pantat mulai panas. Kayaknya saya mesti mencari tempat untuk berhenti sebentar. Disinilah saya berhenti, di sebelah jembatan, di tengah kebun teh, sendirian bareng motor. Saya langsung turun dari motor dan melakukan gerakan-gerakan ngasal untuk peregangan. Yang penting punggung bisa bunyi kretek-kretek. Istirahat barusan memang efek. Punggung saya sudah nggak kerasa kaku lagi setelahnya. Tapi ada satu masalah baru. Sekarang perut saya mules. Jadi gini ya rasanya sakit perut kalau lagi solo touring. Di saat-saat seperti ini, saya mulai berpikir, kenapa ya pemandangan seindah ini, tapi saya nggak menemukan satupun bangunan warga. Kalau udah gini saya mesti agak ngebut dikit. Apalagi udara dingin pegunungan bikin rasa mulus ini jadi semakin menjadi-jadi. Ketakutan saya nggak terbukti. Setelah agak ngebut dikit, saya melihat ada atap genteng dari balik hamparan kebun teh. Saya terselamatkan. Sekarang, badan terasa jauh lebih enteng, pikiran lebih bisa fokus, dan lebih siap menghadapi pemandangan-pemandangan berikutnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat warga kampung Sukasari di Desa Sukaresmi, Kecamatan Ranca Bali, terutama untuk Masjid Al-Ikhlas yang sudah turut mendukung lancarnya perjalanan ini. Badan memang terasa lebih enteng, tapi juga semakin lemas ternyata, dan mengantuk. Pagi-pagi berkabut di tempat seperti ini, kayaknya paling enak memang minum kopi. Tapi saya puasa. Lagi pula, warung-warung kopi dari tadi kelihatan tutup semua.
Di sini saya berhenti lagi, karena dari tadi saya ngantuk banget, dan saya putuskan berhenti di sebuah warung yang tutup, tapi masih berjualan. Ternyata, saya nggak sekuat itu. Saya batalkan puasa saya di sini. Di sini saya pesan kapal api panas, dan setelah ngopi-ngopi, badan tentu jadi lebih segar dan langsung bisa melanjutkan perjalanan lagi. Dari arah tempat warung kopi tadi, kontur jalanannya sudah turun terus ya, dan jalanan ini mengarah ke Kabupaten Cianjur sebelum masuk ke arah JLS. Tapi di sini saya juga mulai agak khawatir karena rem motor ini bukan ABS. Kalau dari yang saya baca-baca, jenis rem non ABS seperti ini itu rawan panas. Dan kalau sudah panas, sudah pasti rem jadi ngeblong. Kenapa ya pabrikan Kawasaki masih bikin motor tapi nggak begitu nganu sama fitur keselamatannya? Tapi kalau tahu teknik pakainya, katanya sih aman rem-rem non ABS seperti ini. Nah, masalahnya saya nggak begitu tahu bagaimana teknik yang aman yang dimaksud itu. Cuma selama ini kalau buat ngerem, pedal remnya nggak pernah saya tekan atau injek terus-terusan. Selain itu, karena ini bukan motor matic, jadi saya bisa mengandalkan engine brake ketika ada turunan tajam dan panjang. Semoga cara ini benar dan aman.
Sebenarnya saya nggak bisa tidur nyenyak. Saya cuma tidur-tidur ayam. Masih sulit rasanya membayangkan sekarang saya sudah ada di atas motor sendirian dan akan melewati rute jauh yang belum pernah saya lewati. Di sekitar jam setengah 10 pagi, saya sudah tiba di titik perbatasan, yaitu antara Kabupaten Bandung dengan Cianjur. Di sini, saya berhenti sebentar untuk mendinginkan rem. Ketinggian di sini juga sudah mulai berubah, sudah mulai turun. Jadi pemandangan kebun teh sudah mulai ditinggalkan. Sekarang saya bersiap untuk perjalanan dengan pemandangan lainnya, yaitu persawahan, bukit, dan air terjun. Di area hutan ini, katanya ada mitos lokal tentang hutan perbatasan antara Ranca Bali dan Naringgul, yaitu adanya area hutan larangan yang konon tidak bisa tertembus oleh pantulan radar atau satelit karena saking lebat dan mistisnya. Karakter jalanan setelah melewati perbatasan ini ternyata sedikit berbeda. Turunannya lebih curam dan tikungannya lebih tajam. Agak sulit buat saya belok di tikungan seperti ini sebetulnya.
Setelah turun melewati hutan, rumah-rumah warga sudah mulai kelihatan. Ini adalah kawasan Haringgul. Desa ini sering dijuluki sebagai gerbang pembuka Cianjur Selatan dari arah Bandung. Jalur di sini ternyata lebih sempit dan berkelok-kelok. Selain itu juga jalur ini juga dikenal dengan julukan jalur seribu tikungan. Di sini, sebagian besar warganya adalah petani dan penghasil gula aren. Sebetulnya, warga desa di sini lebih sering berinteraksi secara ekonomi dengan Kabupaten Bandung, karena jarak dari sini ke pusat kota Cianjurnya itu lebih jauh dibandingkan ke Kabupaten Bandung itu sendiri. Di sepanjang jalur di Kabupaten Cianjur ini menuju JLS, jalanan masih didominasi oleh turunan dan banyak tikungan. Tapi bedanya adalah, di jalanan ini sudah banyak ditemui wilayah permukiman, jadi saya harus lebih hati-hati lagi. Di dekat-dekat sini ada desa yang bernama Bale Gede, yang di dalamnya terdapat kampung adat Miduana, yang terkenal karena banyaknya warga yang memiliki usia di atas 100 tahun tapi tetap bugar. Keren juga ya, banyak orang yang masih sehat meskipun usianya sudah di atas 100 tahun. Konon, kuncinya ada di 3 hal. Pertama, makanan alami tanpa bahan kimia. Kedua, udara yang masih segar. Dan yang ketiga adalah kebiasaan naik turun bukit yang bikin badan selalu bergerak. Mungkin kombinasi alami inilah yang dipercaya menjadi resep awet muda, sekaligus penjaga kebugaran mereka hingga tua. Jadi di rumah adat Miduana ini terdapat aturan adat yang mewajibkan bahwa seluruh pintu rumah panggung yang ada harus menghadap ke arah selatan. Dan selain itu, bentuk rumahnya juga harus seragam. Dan setiap rumah harus memiliki goa atau tempat penyimpanan khusus padi yang dianggap sakral. Kenapa pintu rumahnya harus menghadap selatan? Karena dari arah itulah terdapat aliran sungai dan laut yang melambangkan kelancaran rezeki dan keterbukaan terhadap kehidupan. Selain itu, biasanya gunung berada di arah utara dari permukiman di sini. Jadi, kalau pintunya menghadap ke selatan, itu bisa bikin rumah terhindar dari dinginnya angin gunung dan bikin rumah tetap hangat. Kalau dibaca-baca lebih lanjut dari informasi yang ada, kenapa semua rumahnya harus seragam? Itu sih karena ada aturan adat yang memang melarang atau tidak memperbolehkan ada rumah yang menonjol sendiri di antara tetangga-tetangganya.
Tapi sekali lagi, ini tentang rumah di kampung adat ya, bukan rumah-rumah yang dijumpai di sepanjang jalan ini. Di desa ini juga ada situs bersejarah bernama Batu Rompe. Jadi secara turun-temurun warga di sini percaya batu ini memiliki energi magnetis yang bisa menyerap energi negatif dari manusia. Jadi di masa lalu, anak-anak itu dilarang untuk melintas di area sekitar sini ya, karena kekuatan dari batu itu yang dianggap berat. Tapi sekarang, tempat ini menjadi situs budaya yang dipercaya bisa menenangkan pikiran bagi mereka yang sedang merasa sedih atau galau. Oh iya, untuk gula aren yang dihasilkan dari desa ini itu berbeda ya dengan gula aren komersil yang biasa kita temui di pasar-pasar. Jadi gula aren di sini itu masih diproses secara tradisional dengan kayu bakar. Dan seluruh gula aren di sini itu tanpa boraks atau pengawet ya. Jadi warnanya memang lebih gelap, aromanya lebih harum, dan yang terpenting jauh lebih sehat sih katanya. Sebelum perkebunan teh Rancap Bali terkoneksi dengan kota Bandung, jalur inilah yang menjadi jalan utama dari hasil produksi teh yang akan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan di pantai selatan Pulau Jawa. Makanya kita masih bisa menemukan jembatan-jembatan khas dari zaman Belanda.
Dari tadi di sepanjang jalanan ini kita disuguhi oleh pemandangan sawah-sawah berundak dari lereng bukit. Mungkin bagi masyarakat di wilayah ini, pertanian bukan sekedar urusan perut, tapi juga bagian dari budaya. Katanya saat memanen padi, warga sering melakukan tradisi yang namanya itu ngagondang. Ngagondang itu menumbuk padi di lesung secara berirama. Tujuannya ya menghidupkan suasana saat panen tiba. Selain itu, ada juga yang namanya upacara adat Serentahun, sebuah ungkapan syukur atas hasil panen. Tapi yang paling menarik adalah ada aturan adat yang sangat unik. Warga dilarang menanam padi ketan di bagian hulu lahan. Tujuannya agar tidak mengotori aliran air yang akan digunakan untuk padi biasa di bagian hilir. Ini kalau di kamera memang nggak kelihatan ya, tapi kalau dilihat secara langsung, percayalah, ada begitu banyak air terjun yang bisa kelihatan di bukit-bukit yang ada di kanan kiri sepanjang jalan dari tadi. Ini juga mungkin alasan kenapa jalur ini disebut sebagai jalur 1000 air terjun. Para petani di sini ternyata juga pengrajin anyaman bambu yang sangat terampil. Biasanya mereka membuat tudung saji, tempat nasi, dan berbagai anyaman lainnya. Produk-produk yang mereka hasilkan di sini sudah sampai bisa menembus pasar luar daerah, bahkan hingga sampai ke Pulau Bali. Dan yang lebih penting, hasil kerajinan ini menjadi penopang ekonomi keluarga saat mereka menunggu masa panen tiba.
Hasil panen dari desa sini itu biasanya lebih banyak dikirim ke daerah Bandung di sebelah utara ya. Dan mungkin sisanya baru dikirim ke pusat kota di Cianjur di bagian selatan sana. Sebetulnya kondisi aspal di sini tuh sangatlah bagus. Tapi karena memang medannya yang curam dan banyak tikungan, dan dari tadi saya juga nggak melihat satupun pom bensin di sepanjang jalan. Jadi mungkin itu juga ya yang bikin jalanan di sini tuh sangat sepi. Di ruas jalan ini, saya nggak melihat adanya lampu penerangan jalan ya dari tadi. Bisa kebayang sih kalau nyetir malam-malam di tempat ini, apalagi banyak tikungannya, pasti sangat berbahaya. Dari tadi saya melewati jalan turunan yang sangat panjang, dan saya sudah harus waspada soal rem. Dan memang bisa terdengar ya, engine brake mesin sudah sangat kasar dari tadi. Sekarang ini sudah sekitar jam 11 siang, tapi langit masih mendung. Semoga aja ya nggak kehujanan. Ya meskipun saya sudah siap dengan jas hujan yang 10 ribuan, tapi rasanya saya nggak kepingin kehujanan di tempat sepi seperti ini. Di sini, bagian pinggang sudah mulai kerasa kaku lagi, dan kaki sudah mulai pegal. Tapi rasanya masih bisa ditahan kok. Padahal dulu, saya nggak pernah ngerasa badan pegel-pegel kalau lagi motoran jarak jauh seperti ini. Tapi sekarang rasanya kondisinya sudah berbeda kali ya. Meskipun badan sudah mulai pegal-pegal, tapi saya merasakan benar-benar menikmati perjalanan ini.
Dulunya jalur di sini itu nggak selebar yang sekarang ya. Ya meskipun yang sekarang juga masih kurang lebar sih. Dan dulu kondisi aspalnya juga masih kurang baik. Tapi dengan adanya perbaikan, jalanan di sini tuh jadi semulus ini. Kalau untuk tanda garis kuning di tengah jalan ini artinya adalah jalan nasional ya, yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Nah, di depan sana itu ada air terjun yang lokasinya persis ada di sebelah kiri jalan. Namanya Curug Ceret. Dalam bahasa Sunda, ceret artinya cipratan atau percikan. Dan karena lokasinya ada di pinggir jalan, jadi nggak ada karcis masuknya ya. Bisa langsung berhenti dan langsung menikmati air terjun. Tapi sekarang saya nggak berhenti di situ dulu, karena waktu saya lihat di Google Maps, jarak ke Cilacap ternyata masih sangat jauh. Kalau ketinggiannya sendiri, air terjun yang barusan saya lewati itu ada di sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Inilah alasan mengapa suhu di sekitar curug tadi itu tetap terasa dingin ya, bahkan saat matahari sedang terik sih katanya. Di depan ini juga ada air terjun, tapi nggak setinggi Curug Ceret yang tadi ya. Nah, itu kelihatan ada warga sedang menurunkan sesuatu dari atas bak mobil untuk kemudian dicuci di aliran air terjun. Saya sendiri jujur aja nggak tahu itu apa. Tapi kalau dicari di Google, yang mereka cuci itu sepertinya kolang-kaling. Dari tadi itu saya sering melihat ada banyak warga yang berjalan kaki di pinggir jalan, dimana jalanannya itu kan seperti ini ya, nggak rata. Ada yang naik, ada yang turun. Jadi sekarang saya memang percaya kenapa masyarakat kampung adat di sini itu usianya bisa sampai 100 tahun lebih. Semakin dekat dengan jalan lintas selatan, udara dingin sudah jarang sekali terasa. Persawahan juga sudah sering terlihat. Padi yang paling khas di sini itu adalah padi bulu. Katanya nasi dari padi bulu ini rasanya gurih, pulen tapi tidak lembek. Kalau kata warga sini, padi bulu itu adalah nasi yang tetap enak dimakan meski hanya dengan garam aja. Saya sih belum pernah merasakan enaknya rasanya padi bulu. Mau cari-cari warung makan juga dari tadi banyak yang tutup karena sekarang bulan puasa.
Karena motor ini nggak ada indikator bensinnya, jadi sekarang saya nggak tahu apakah bensinnya masih banyak atau tinggal sedikit. Dari tadi juga nggak kelihatan ada pom bensin ya. Tapi tadi saya juga sudah sempat isi full tank sebelum masuk ke daerah perkebunan teh. Ya bismillah aja sih, mudah-mudahan cukup. Di sini saya berhenti lagi karena badan sudah mulai nggak enak. Seperti biasa, selama istirahat ini saya melakukan peregangan-peregangan supaya badan jadi lebih rileks. Setelah kurang lebih 10 menit beristirahat, saya langsung melanjutkan perjalanan lagi. Semakin dekat dengan jalan lintas selatan, jalurnya sudah mulai banyak turunannya dan sudah jarang ditemukan tikungan-tikungan tajam seperti tadi ya. Tapi kalau lihat jalur seperti ini, lagi-lagi saya masih penasaran kenapa Kawasaki nggak ngasih rem ABS untuk motor ini. Di sepanjang jalur kebun teh sampai di daerah pegunungan Cianjur ini, kecepatan motor tidak pernah lebih dari 50 km per jam. Bukannya apa atau bagaimana ya, soalnya kan ngebut di jalur berkelok yang nggak pernah saya lewati seperti ini memang harus berhati-hati. Selain itu, motor ini juga memang nggak bisa diajak ngebut kok. Tapi bukan berarti nggak kuat buat nanjak ya. Dari tadi, saya nggak pernah merasakan motor ini kekurangan tenaga selama melewati tanjakan-tanjakan yang curam. Jadi perjalanan di sini itu naik turun terus. Begitu turun ke lembah, kita akan ketemu permukiman. Dan begitu naik lagi, kita hanya akan ditemani oleh perkebunan, sawah, dan hutan. Sampai akhirnya turun lagi ke permukiman berikutnya. Seharusnya sih begitu ya. Tapi nggak jarang juga kok, di area yang menanjak seperti ini, kita justru ketemu permukiman lagi. Dari sini, jalur pegunungan Cianjur Selatan sudah mulai ditinggalkan dan bersiap memasuki jalan lintas selatan. Katanya, nanti di jalan lintas selatan itu bakal ada pom bensin.
Semoga aja motor ini nggak mogok kehabisan bensin ya sebelum sampai ke pom bensin itu. Tapi saya masih merasa tenang kok. Soalnya motor ini punya cadangan bensin, katanya sih gitu. Jadi kalau mogok, kata buku petunjuknya ya, tinggal putar aja ke tuas bensin yang di bagian bawah, diputarnya ke arah yang ada tulisannya res. Cuma saya belum pernah mencobanya ya. Kalau saya bawa motor ini di daerah kota Bandung, apalagi kalau lagi macet, panasnya mesin itu sangat terasa di daerah kaki. Tapi selama perjalanan ini, panas mesin itu sama sekali nggak kerasa. Mungkin ini ya yang Kawasaki sebut sebagai teknologi berpendingin udara. Tapi masa gitu sih konsepnya? Setelah turun gunung, sekarang jalurnya sudah berbeda. Inilah JLS, Jalan Lintas Selatan. Udara khas pesisir yang panas sudah mulai terasa. Kalau untuk karakter jalanannya, jalur di JLS ini didominasi oleh jalur yang lurus-lurus ya. Tapi kualitas aspalnya nggak sebagus di jalur pegunungan tadi. Tapi meski begitu, jalur di sini tuh juga sama sepinya seperti di jalur pegunungan tadi ya. Inilah rute paling jauh di hari pertama ini. Dari Jalan Raya Sindang Barang Cidaun di Jawa Barat mengarah terus ke timur sampai ke Cilacap di Jawa Tengah dengan jarak tempuh sekitar 270-an kilometer. Kalau di area pegunungan tadi, saya hanya melintasi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Tapi untuk di JLS ini, saya melewati 4 kabupaten yang rata-rata jalanannya itu lurus semua, yaitu Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Kalau untuk pemandangannya sendiri, JLS di Jawa Barat ini sebetulnya ada di sebelah pesisir pantai. Tapi kadang kita juga akan dilewatkan ke daerah perbukitan ya, sebelum akhirnya kembali turun ke jalur pesisir lagi. Selain itu, di jalur ini juga ada begitu banyak jembatan-jembatan. Nah, jembatan di sini itu adalah jembatan untuk muara-muara sungai yang berhadapan langsung dengan pantai selatan. Selama berkendara di JLS ini, kondisi saya benar-benar lain. Saya lebih sering berhenti karena punggung dan kaki yang lebih sering terasa kaku. Kira-kira hampir setiap 1 jam, saya selalu berhenti untuk istirahat. Ada beberapa hal yang jadi perhatian khusus saya selama perjalanan ini. Pertama, saya takut ban bocor karena motor ini nggak pakai ban tubeless ya.
Jadi kalau misal terkena paku di jalan, bannya bisa langsung kempes, dan kalau itu terjadi di kecepatan yang tinggi, bisa bikin celaka kan. Semoga aja aman sampai tujuan. Dan yang kedua, dalam perjalanan ini saya nggak mau melakukan perjalanan di malam hari. Karena apa ya? Karena nyetir dari pagi sampai siang seperti ini aja, rasanya udah capek semua. Dan yang ketiga, sebisa mungkin untuk menghindari perjalanan saat hujan deras. Sebab saya nggak pernah bawa motor dengan bawaan sebanyak ini. Dan apalagi kalau kondisinya hujan deras, saya takutnya kepleset dan celaka di jalan. Khusus untuk JLS di Kabupaten Tasikmalaya ini, jalanannya didominasi oleh beton. Jadi rasa berkendara di atas ini sudah jelas nggak akan senyaman jalanan aspal. Setelah berjam-jam nyetir di jalur pesisir ini, terus terang aja, saya sudah kewalahan, meski sempat berhenti berkali-kali, dan merasa kok rasanya nggak sampai-sampai ya. Dan di sepanjang jalan, saya juga mulai sering melihat jam dan jarak tempuh ke Cilacap. Hasilnya, masih sangat jauh ternyata. Saat itu sudah jam 3 sore lebih. Sepertinya saya nggak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ini ke Cilacap di Jawa Tengah. Makanya saya berpikir untuk mencoret Cilacap aja dan menggeser garis finish untuk hari ini. Pilihan paling menarik ya ada di Pangandaran, yang masih ada di wilayah Jawa Barat. Setelah saya putuskan untuk memperpendek garis finish, ternyata beban nyetir jadi lebih ringan, dan sekarang saya sudah kembali bisa menikmati suasana perjalanan ini lagi. Di bagian jalan ini, yang ada di jalan antara Tasikmalaya dengan Pangandaran, rupanya ada perbaikan jalan. Saya lebih berhati-hati melewati jalur ini. Soalnya, kadang perbaikannya ada di tikungan yang gak bakal kelihatan dari arah berlawanan. Semakin dekat dengan garis finish, badan terasa benar-benar capek. Mungkin juga karena udara pantai yang panas dan kecapean gara-gara semalam kurang tidur. Yang awalnya berhenti setiap 1 jam, sekarang saya lebih sering berhenti begitu badan mulai terasa capek. Tapi efeknya,
garis finish yang tinggal sedikit itu jadi terasa semakin jauh. Sekitar jam 4 sore, saya sudah sampai di Pangandaran dan langsung menuju ke hotel. Sore itu, saya masih sempatkan untuk jalan-jalan di pantai barat Pangandaran yang sepi. Dan saya kembali ke hotel sekitar jam 7 malam. Begitu sampai kamar, saya langsung tidur. Saya cek di Google Maps, untuk hari ini saya berhasil menempuh perjalanan sejauh kira-kira 245 km dengan lama tempuh selama 8 jam.